Bu, eh, selamat sore. Baik, pada eh, sore hari ini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang prostat kanker, limfoma, dan ovarium kanker. Baik, next slide. Langsung saja yang pertama itu ada prostat kanker. Nah, prostat kanker itu eh, adalah adalah jenis kanker yang terjadi pada kelenjar prostat, yaitu kelenjar kecil pada sistem reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Dan cara mendiagnosisnya itu yang pertama dengan temuan colok dubur, kemudian diagnosis dari kanker prostat bergantung pada konfirmasi histopatologi, kemudian dengan cara TRUS, bisa dengan cara biopsi ulang dikerjakan pada kasus yang dicurigai kanker prostat atau colok dubur. Kemudian ada juga anestesi dalam berbagai cara. Next slide. Kemudian stadiumnya itu ada stadium lokal atau stadium T, kemudian MRI, kemudian juga stadium N, kemudian ada limfadenektomi, kemudian ada penentuan metastasis ke organ lain dapat dilakukan dengan foto ronsen, USG, CT scan, atau MRI. Next slide. Nah, di sini ada algoritma diagnosis tata laksana dan pemantauan kanker prostat. Nah, di mana pasien yang dicurigai, di mana di sini kan dijelaskan bahwa eh, cara mendiagnosisnya yang pertama itu ya ada anamnesis, perjalanan penyakit, pemeriksaan colok dubur, pemeriksaan darah lengkap atau PSA, kemudian terus USG. Nah, jika seseorang itu dikatakan terinfeksi kanker prostat atau karisoma prostat yang terlokalisir atau regional. Menjadi nah, ada klasifikasi stadiumnya itu ada berdasarkan hasil evaluasi klinik dan biopsi. Pasien diklasifikasikan menjadi karsinoma prostat terlokalisir atau regional, di mana itu ada risiko rendah. Nah, di risiko rendahnya itu ada bagiannya T1-2A, Gleason score kurang dari 7, PSA 10 Ng atau per mili, biopsi unilateral. Sedangkan di risiko rendah itu T2B atau Gleason score PSA 10 sampai dengan 20 mili, biopsi bilateral kurang dari 50%. Nah, pada risiko tinggi itu T2C atau Gleason score lebih dari 7, PSA lebih dari 20 mili, biopsi lebih dari 50%, perineural atau ductal venous. Nah, di mana itu kategorinya T3, M4 atau N+, Gleason score semua, biopsi. Nah, kemudian ada juga metastasis atau M+. Kemudian, next slide. Nah, di sini ada risiko tinggi. Nah, jika risiko tinggi, di usianya itu lebih dari 80 tahun, diberikan monitoring aktif. Usia 71 sampai 80 tahun itu diberikan monitoring terapi monitoring aktif, EBRT atau brachyterapi permanen, kemudian diberikan prostatectomy radikal,
Jika usia kurang dari 70 tahun, itu diberikan terapi prostatektomi atau radikal. EBRT diberikan monitoring aktif dan terapi hormonal. Jika pada stadium risiko sedang, pada usia lebih dari 80 tahun, diberikan monitoring aktif, EBRT, brachyterapi permanen atau kombinasi dengan terapi dan juga terapi investigasional. Jika 71 sampai 80 tahun, diberikan terapi EBRT plus terapi hormonal 4 sampai 6 bulan, kemudian brachyterapi permanen atau kombinasi. Kemudian juga ada terapi prostatektomi radikal, kemudian diberikan terapi hormonal. Jika usianya kurang dari 70 tahun, itu prostatektomi radikal diseksi, kemudian juga diberikan terapi EBRT, terapi hormonal 4 sampai 6 bulan, brachyterapi permanen atau kombinasi dan terapi hormonal. Jika risiko tinggi usia lebih dari 80 tahun, EBRT, terapi hormonal, monitoring aktif, dan juga EBRT plus terapi hormonal. Kemudian usia 71 sampai 80 itu EBRT plus terapi hormonal, prostatektomi, kemudian terapi KGB pelvis, sorry. Untuk usia kurang dari 70 tahun itu terapi EBRT plus terapi hormonal 2 sampai 3 tahun, prostatektomi radikal, dan juga terapi hormonal. Nah, untuk usia lebih dari 80 tahun itu EBRT, terapinya terapi hormonal dan monitoring aktif. 1 sampai 80 tahun itu terapi EBRT plus hormonal, sama juga ya. Untuk yang kurang dari 70 juga EBRT plus terapi hormonal, prostatektomi radikal, kemudian terapi hormonal yang terakhir. Nah, untuk jika pasiennya itu sudah metastasis ya, itu diberikan terapi M+ atau terapi hormonal langsung, kemoterapi, terapi hormonal lini kedua. Nah, untuk monitoring aktif itu usia kurang dari 70 tahun itu PSA tiap 3 bulan, DRE tiap 6 bulan, biopsi prostata tiap tahun. Kemudian usia kurang lebih dari 70 diberikan PSA, DRE, dan biopsi prostat bisa dilakukan lebih jarang. Untuk terapi definitif insidental itu diberikan PSA dan DRE tiap 6 sampai 12 bulan selama 5 tahun pertama. Kemudian dilakukan tiap bulan. Untuk metastasi kanker prostat, pemeriksaan fisik termasuk colok dubur dan plus PSA tiap 3 sampai 6 bulan. Kemudian next slide. Nah, penata laksanaannya itu hampir sama dengan yang tadi ya. Itu diklasifikasikan itu menurut menurut tingkat keparahan dan juga usianya. Next slide. Nah, obat-obatannya itu jika dia ada anti-androgen generasi pertama itu ada bicalutamida 50 mg per hari, PO hingga 150 mg. Kemudian ada flutamida, ada nilutamida. Untuk androgen generasi kedua itu ada apalutamida. Next slide. Kemudian darolutamida dan enzalutamida. Untuk penghambat sintetis androgennya ada abiraterone asetat. Kemudian untuk agonis hormon pelepas hormon luteinisasi itu ada obat serelin, leuprolida, dan triptorelin. Next slide.
untuk obat antagonis reseptor hormon. Next slide, Mang. Nah, untuk antagonis reseptor hormon pelepas atau hormon pelepas gonadotropinnya itu ada degarelix dan obat pelugolix. Next slide. Nah, baik, untuk yang limfomas ini akan dilanjutkan oleh Sentane. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Limfosmas, li- limfoma Next. non-Hodgkin adalah kelompok ganas dari sistem limfatik yang berasal dari sel limfosit matur matur baik limfosit T maupun limfosit B. Wiranto et al. 180 2018 LNH merupakan bentuk gagasan sistem limfoid yang sering ditemukan mencakup 62,4% dari seluruh gagasan limfoid. Wiranto et al. 2018 sekitar 90% kasus LN merupakan limfoma sel B, sisanya limfoma sel T. Jenis paling yang dari umum dari LNH berdasarkan klasifikasi WHO tahun 2016 adalah diffuse lase sel dengan proporsi antara 28% hingga 37% dari semua kasus limforma sel B. Lanjut. Diagnosis LNH dilakukan melalui kombinasi satuan klinis hasil patologi anatomi penciraan seperti CT scan atau PET scan dan memeriksa laboratorium termasuk kadar LDH serta biopsi sumsum tulang. Wiranto et al. 2018 menilai progres klinis dilakukan menggunakan beberapa epiktik seperti PLIPPI atau Porlitol atau Let M. Perhoma International Prognostic Index IPI International Prognostic Edited dan RIP Request IP yang mempertimbangkan umur, stadium penyakit, kadar hemoglobin, pH awal dan dilakukan sebagai epiktik. Lanjut.
Ini terapi limfoma non Hodgkin. Pengobatan utama LNH adalah kemoterapi. Dalam studi ini, legalisasi paling sering digunakan adalah red code, yaitu kombinasi rituximab dan peridisional yang diberikan pada 63% remen lain yang digunakan termasuk CHOP, RCO, dan R, tergantung pada respon pasien dan karakteristik lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar hemoglobin 10G dalam hal diagnosis berhubungan erat dengan prognosis yang buruk. Pasien dengan HP 10G per DL memiliki rata-rata waktu survival yang 255 hari, sedangkan mereka yang memiliki HP kurang G dari memiliki rata-rata survival 850 hari. Risiko kematian pasien dengan HP plus 10G DL mengakibatkan hingga 45 kali lipat dibanding dengan pasien HP. Lanjut. Berikut adalah contoh terapi induksi. Stadium 1 dan 2. Bagi-bagiannya not plus kurang 77,5 m cm. Bagiannya RCUP dan Sherskin RP kategori 1 atau RCPOP 6 sekaligus RT. Bulkan 77,5 cm. Red 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 COP 6 sekaligus RB. Lini evaluasi RPRT BCL 3. Lanjut. Berikut bagian dari stadium 3 dan stadium 1 dan 2. Evaluasi peran RT ulangi seluruh pemeriksaan yang positif. Bagi-bagiannya respon langka PET negatif. Respons lengkap PET negatif. Lanjut. Stadium 3 dan 4. Setelah 2 dan 4 siklus retratis untuk menilai respon. Ada bagi-bagiannya. Terdapat respon lanjutan CHOP hingga total 6 atau uji klinis. Pada penyelesaian pengobatan, ulangi seluruh hasil pemeriksaan yang positif. Tidak
ada respon atau penyakit. Lanjut. Penyakit re, reapes, reaprakter. Ada kandidat untuk terapi dosis tinggi, non kandidat untuk terapi dosis tinggi. Terapi lini. Uji klinis atau terapi ini lini 2 atau RT Philip atau best pen over. Lanjut. Penyakit berikut ada gambar penyakit reproduksi untuk terapi 2. Lanjut. Indeks Prognosis Internasional Proyek Inti. Seluruh pasien berusia 60 tahun, serum LDH normal, per permomaci status 2/4 lagi 3 atau 4 keterlibatan extramodal per 1. Lanjut. Regimen terapi yang disarankan. Terapi lini pertama red to med COP. Kedua red pen re COP 14. Terapi lini pertama pada pasien yang fungsi kiri buruk yang atau sangat rentan. RC RCEPP 2, RCDOP 3, CDEPCOT 4, CRCOP 5, RGCOP. Lanjut. Daftar pustaka dari lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan, yaitu tentang ovarium kanker. Kanker ovarium merupakan penyakit heterogen terdiri dari tumor yang dapat menunjukkan morfologi, histologi, tingkat, dan karakteristik molekuler yang sangat berbeda menurut Leurex et al. 2019. Kanker ovarium epitel atau EOC mewakili sekitar 90% dari tumor ganas ini, sedangkan kanker ovarium stroma, Korsack, sel germinal, dan sel campuran mencakup 10% sisanya menurut HNBL. Next slide. Oke, di sini ada tabel stadium Vigo kanker ovarium 2014. Stadium 1 itu tumor terbatas pada ovarium. Terus stadium 1A, tumor terbatas hanya satu ovarium atau kapsul intak. Tidak ada tumor pada permukaan ovarium
tidak ada sel ganas di asitel atau bilasan peritoneum. Stadium 1B, tumor terbatas pada kedua ovarium atau kapsul intak. Tidak ada tumor pada permukaan ovarium. Tidak ada sel ganas di asites atau bilasan peritoneum. Stadium 1C, tumor terbatas pada satu atau kedua ovarium dengan satu dari tanda di bawah, tumpahan atau spill saat pembedahan intraoperasi. Stadium 1C1, kapsul pecah sebelum operasi atau tumor pada permukaan ovarium. Stadium 1C2 dan stadium 1C3, adanya sel ganas di asites atau bilasan peritoneum. Stadium 2, tumor mengenai satu atau kedua ovarium dengan perluasan pelvis atau di bawah pintu atas panggul. Stadium 2A, perluasan dan atau implan di ureterus dan atau ovarium. Stadium 2B, perluasan ke jaringan pelvis intraperitoneal lainnya. Next slide. Oke, stadium 3, tumor mengenai satu atau kedua ovarium atau kanker peritoneum primer dengan konfirmasi sitologi atau histopatologi meluas ke peritoneum di luar pelvis dan atau metastasi ke KGB retroperitoneal. Stadium 3A, metastasis ke KGB retroperitoneal dengan atau tanpa mengenal peritoneum di luar pelvis secara mikroskopik. Stadium 3A1, positif hanya KGB retroperitoneal terbukti secara sitologi atau histologi. Stadium 3A1I atau metastasis tumor lebih kecil atau 10 mm pada dimensi terbesar. 3A1, metastasis tumor lebih besar dari 10 mm pada dimensi terbesar. 3A2, terlibatan peritoneum ekstrapelvik secara mikroskopik di atas pintu atas panggul dengan atau tanpa KGB retroperitoneal positif. Stadium 2B, metastasis peritoneal secara makroskopik di luar pintu atas panggul. Stadium 3C, metastasis peritoneal secara makroskopik di luar pintu atas panggul. Metastasis jauh di luar metastasis peritoneum. Stadiumnya bisa dilihat di slide. Next slide. Dia dalam algoritma tata laksana kemoterapi ada kanker ovarium suspek stadium lanjut. Itu ada sitologi cairan asites atau pleura. Itu ada positif dan negatif. Yang positif itu ada kemoterapi neoadjuvan 3 siklus. Lanjut pembedahan debulking. Terus di sini ada kanker ovarium suspek stadium, ada pembedahan debulking primer, lanjut ke kemoterapi adjuvan 6 siklus, lanjut ke rekurensi ke-1. Rekurensi ke-1 itu lanjut ke asistes masa baru atau penyebaran platinum resisten. Kemoterapi lini kedua tidak ada respon. Terus rekurensi ke-1 itu ada operasi sitoreduksi dan rekurensi kedua. Lanjut ke tumor tidak ada resectable, metabolisme multitoregan, ada ECOG pasien 2. Itu ada terapi paliatif dan kemoterapi lini ketiga. Next. Di sini ada pengobatan karsinoma serviks. Itu ada stadium 1 itu jika masih awal. Saya persingkat aja soalnya kalau dijelaskan kayaknya banyak memakan waktu. Jadinya stadium 1
A1 itu jika masih awal dan ingin punya anak, bisa dilakukan konisasi atau pengangkatan sebagai leher rahim jika ada, dan histerotomi total angkat rahim. Terus kalau di stadium 1A2, 1B1, IB2, 2A, pilihan utama operasi pengangkat rahim histerektomi radikal. Jika ada faktor risiko atau sepi sayatan tidak bersih bisa ditambah radioterapi. Stadium 2B sampai stadium 3B tidak dilakukan operasi tetapi langsung diberi kombinasi radioterapi RE dan brachioterapi atau BT. Stadium 4A, radioterapi kuratif, lalu dievaluasi respon, jika respon balik, terapi dilanjutkan. Terus kalau stadium 4B, radioterapi paliatif untuk mengurangi keluhan, terutama jika ada penyebaran jauh, itu pada tulang, kelenjar, getah bening, supraclavicula. Next slide. Ini yang daftar pustakanya. Baik, segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan jika kurang sempurna juga kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.